Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lukman Hanif, kelas 2C PAI. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang pengertian belajar. Pengertian belajar itu memiliki dua kalimat, yaitu pengertian dan belajar. Sebelum kita menentukan pada dua kalimat tersebut, jadi kita akan membahas tentang satu persatu dari kalimat tersebut. Yaitu yang pertama, belajar. Belajar adalah usaha untuk mendapatkan ilmu atau keahlian yang ditandai dengan perubahan sikap, perilaku dan pengetahuan yang bersifat tetap positif serta memiliki tujuan. Itu pengertian belajar. Pengertian yang kemudian itu kesulitan. Kesulitan adalah keadaan yang sulit atau hambatan di mana seorang tidak mampu mencapai tujuan yang diinginkan sehingga butuh usaha lebih untuk mewujudkannya. Jadi memiliki effort itu yang agak banyak untuk memahami sesuatu tersebut. Jadi kesimpulannya dari kesulitan belajar yaitu kondisi di mana seorang mengalami kesulitan atau hambatan saat berusaha mengubah sikap, perilaku dan pengetahuannya, sehingga butuh usaha yang lebih untuk mencapai hasil pelajaran yang diharapkannya tersebut. Kemudian kesulitan belajar ini memiliki beberapa faktor. Yang pertama itu disfungsi otak, faktor disfungsi otak. Jadi faktor disfungsi otak ini bagi atmosfer dari otak kiri dan otak kanan itu ada yang bermasalah, maksudnya ada perbedaan. Jadi bagian kiri otak berpengaruh dalam kemampuan bicara dan mengurutkan, seperti contoh itu menghitung, membaca, menulis. Itu yang bertanggung jawab pada otak yang kiri. Kemudian bagian yang kanan ini bertanggung jawab pada hal-hal yang kita lihat atau yang mendengarkan atau merasakan. Contohnya itu mendengarkan musik, kemudian melihat sesuatu, membayangkan sesuatu. Itu tanggung jawab pada otak bagian kanan. Kemudian faktor genetik ini atau faktor keturunan, masalah seperti masalah keturunan ini ya masalah yang diturunkan dari orang tua. Jadi masalah seperti sulit membaca, menulis dan mengejas itu emang dari keturunannya ada seperti itu. Kemudian faktor lingkungan dan malnutrisi. Jadi lingkungan yang kurang mendukung serta kekurangan gizi sejak kecil bisa merusak sistem saraf dan menghambat perkembangan serta kemampuan belajarnya anak. Jadi lingkungan dan malnutrisi, maksudnya gizi buruk, ini juga berpengaruh juga. Kasih sayangnya orang tua juga itu berpengaruh juga kepada anak. Kemudian faktor zat kimia, bahan tambahan makanan buatan seperti perasa dan pewarna bisa membuat anak itu sulit belajar atau terlalu aktif.
Nah itu jadi seperti perasa dan pewarna itu juga berpengaruh juga kepada apa, anak-anak. Kemudian klasifikasi kesulitan belajar, yaitu yang pertama itu kesulitan membaca atau yang disebut dengan disleksia, adalah kesulitan memahami huruf, angka, dan lambang melalui penglihatan atau pendengaran. Jadi mengetahui simbol-simbol huruf atau bilangan itu sangat sulit. Itu sulit katanya. Yang kemudian kesulitan menulis. Kesulitan menulis ini adalah kesulitan menyampaikan pikiran lewat tulisan yang ditandai dengan kesalahan tata bahasa, bacaan, susunan kalimat, dan simbol dari tulisan tersebut. Itu kesulitan menulis atau yang disebut dengan disgrafia. Kemudian kesulitan berhitung. Kesulitan berhitung atau yang dinamakan dengan diskalkulia, yaitu kesulitan memahami konsep matematika menggunakan lambang bilangan serta memahami jumlah dari nilai angka tersebut. Jadi sulit untuk menggunakan simbol hitungan, maksudnya simbol-simbol hitungan atau pengurangan, simbol dari pengurangan, perkalian itu sulit bagi orang yang diskalkulia ini, atau sulit memahami jumlah dari penjumlahannya. Maksudnya sulit banget untuk memahami penjumlahan, contohnya 1 tambah 3 itu hasilnya berapa. Itu sulit banget. Itu yang dinamakan dengan diskalkulia. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.